Saya ingat sekali itu waktu itu saya baru apply sebuah pekerjaan di bank swasta dan salah satu requirement-nya adalah untuk health check ya. Saya health check di rumah sakit tersebut. Nggak lama kemudian saya dibalikin ke rumah sakit yang sama dalam keadaan kritis. Apa yang terjadi? Ditabrak oleh mobil kah, truk Itu kah? masih misteri sampai sekarang. Dan koma 3 hari. Ya, sekitar 3 harian. Nah, itu Oke. koma berarti kita nggak sadar ya, bener-bener ya kita kayak orang tidur aja. Kayak orang tidur 3 hari ya. Itu saya pikir film itu agak ngada-ngada ya, sampai ternyata ngalamin sendiri. Oh ternyata bisa juga begitu. Oke. Ya. Lalu apa yang dilakukan sampai akhirnya ingatan itu bisa pulih kembali dan kamu bisa normal sehat kembali? Kita menjalanin pengobatan yang lama sekali ya. Saya waktu itu butuh, mungkin saya setengah tahun itu nggak bisa hidup normal ya. Mesti belajar ulang lagi dari awal. Dan waktu itu setelah saya operasi lutut saya itu ada sekitar 10 kali lebih gitu. Kiri kanan? Rekonstruksi lutut. Yang ini? Di kiri Oke. ya. Jadi malah lutut saya pernah sempat kena satu penyakit namanya MRSA. Itu bakteri super yang nggak bisa diobatin dengan antibiotik biasa karena dia sudah resisten terhadap antibiotik gitu. Itu juga akhirnya memperlama semuanya dan ya tapi kita hanya bisa bersabar aja jalanin semuanya sampai akhirnya kita bersyukur bisa normal lagi. Dan bisa beraktivitas kembali dan bisa hadir di sini. Itu belum selesai ya. Jadi setelah saya sakit, setelah saya hidup saya berubah karena itu. Tadi kan saya orangnya aktif ya. Saya jadi tidak bisa aktif, nggak bisa olahraga, jalannya juga nggak bisa normal dan nggak bisa menaruh berat ke lutut. Jadi saya jadi males kan ya. Butuh waktu berapa lama waktu itu? Berarti dari sejak nggak bisa bergerak sampai rekonstruksi lutut sampai akhirnya mulai bisa berdiri dan jalan lagi? Ya, total itu 6 bulan lebih ya. 6 bulan lebih. Oke. Lebih ya. Setengah tahun saya nggak ya di rumah aja, nggak apa-ngapain gitu. Jadi saya langsung masuk di bank multinasional waktu itu. Saya melewatin manajemen trainee programnya. Saya kerja di situ, cuman mungkin saya waktu itu terlalu terburu-buru ya. Saya juga terlalu nafsu pengen memulai karir lagi gitu. Saya belum bener-bener pulih gitu dan nggak cuma masalah kaki doang karena kan saya pernah kena gegar otak ya. Jadi mungkin saya belum terlalu siap buat menghadapin situasi kerja, challenge dan mungkin faktor saya akan mengganggu saya malah membuat keputusan gitu jadinya. Itu ternyata masalah otak itu penting banget dan ternyata ada dampak jangka panjangnya dari kecelakaan tersebut gitu. Oke, apa dampaknya? Ya jadi gak mudah lupa, susah konsentrasi gitu. Dan itu saya alami waktu itu. Dan ya waktu itu saya itu memang bisnis saya membawa hasil ya sampai sekarang membawa hasil yang baik buat saya gitu. Jadi motivasi saya di situ ada. Cuman dari situ juga ada faktor sisi saya nggak bilang negatif ya. Pokoknya ada side effect-nya sebenarnya ya. Karena kita kerja terus kita juga melupakan kesehatan kan. Kesehatan saya gak mikir makan yang baik, saya juga waktu itu saya lama sekali tidak berolahraga dan faktor stres yang terlalu tinggi ya dan saya punya masalah itu overthinking gitu. Jadi sesuatu tuh kalau umpama hal sepele aja tuh saya pikirin terus sampai tidur kadang-kadang. Ya, nah sampai akhirnya tahun 2016 awal itu sebenarnya dari 2015 akhir itu sudah ada sesuatu yang nggak nyaman dari tubuh gitu. Oke. Waktu saya coba buat nengok kanan begini nyangkut terus gitu sampai akhirnya ternyata ada tumor segede ini di leher. Oke. Ya jadi nyangkut terus lehernya. Nah sampai pada akhirnya udah
tahap saya makan itu jadi sakit nalannya kan. Berarti udah mulai terlihat ya bengkak ya? Oh sudah terlihat Sudah bengkak. besar sekali kan? Sudah besar, dari iya. sekepal tangan. Dan akhirnya saya memutuskan buat melakukan biopsi. Saya ambil dan ternyata banyak sekali. Dan ternyata itu bukan tumor biasa, itu ganas. Berarti saya sudah divonis kena kanker. Tahun 2016 awal itu. Ini berarti kedua kalinya kamu berhadapan dengan maut lagi-lagi. Iya. Nah, saya waktu itu saya jujur aja sih, saya sudah drop banget ya. Saya udah nggak tahu saya mau pikir gimana lagi. Saya udah gak tahu dengan keadaan stres, pusing semua. Waktu itu kan karena saya hidupnya tidak sehat, saya besar gemuk ya. Berat saya waktu itu 85 kilo itu. Saya udah nggak tahu mau ngapain ya, saya beneran ya. Saya waktu itu saya ingat banget, saya lagi setir di mobil di jalan tol itu rasanya tuh bawaannya kayak pengen terjunin ke jalan layang gitu loh, ngerti nggak? Karena udah kayak gitu habis kayak gini lagi gitu. Apa masih ada energi lagi nggak sih buat menghadapin lagi kayak begini gitu? Iya. Dan waktu itu istri saya dia juga stres pasti ya. Karena dia stres dan takut kehilangan saya juga kita juga harus mensupport dia gitu. Betul. Dan pada saat itu istri sebenarnya sedang mengandung anak yang kedua kan. Maksudnya bagian istri sedang hamil, sedangkan kamu ternyata divonis kanker. Iya benar. Akhirnya ya udah saya jalanin saja pengobatan, kemoterapi. Saya dapat support dari orang tua yang benar-benar tidak pernah menyerah terhadap saya gitu. Dan saya juga merasa saya di sini tuh nggak cuma menjaga diri sendiri, saya juga harus menjaga orang lain gitu. Ya, saya waktu itu langsung sadar gitu. Oh, again kayak saya bilang, saya harus menjaga perasaan orang gitu. Karena kalau kita sakit itu kita nggak cuma jaga diri sendiri, kita juga harus kuat supaya orang lain sekitar kita pun juga sama-sama kuat juga gitu. Nah jadi disitulah saya langsung itu dalam waktu beberapa detik itulah saya langsung motivasi saya buat hidup itu tuh langsung instan tuh meledak lah gitu. Saya harus berubah gitu. Saya harus bisa, saya harus survive. Saya punya istri yang mengandung, saya punya anak, saya punya karyawan banyak yang saya harus hidupin. Yeah. There's so much to lose gitu. I cannot lose gitu. Jadi saya waktu itu saya berjuang mati-matian dan saya orangnya lumayan pragmatis. Kalau dibilang kamu nggak boleh makan ini, saya akan stop. Saya disiplin orangnya. Iya. Saya harus ngurangin berat badan. Saya kurangin beneran. Saya kurangin dari 85, saya cuma kurangin saya 62 gitu. I do it. Dan saya merubah pola hidup, saya jadi rajin olahraga, makanan saya lebih sehat dan saya mengurangin rasa stres. Disitulah saya mulai kenal sama kopi. Ternyata kopi itu kayak kita udah capek stres kerja seharian gitu. Have a time like 15 minutes buat ngopi itu tuh ternyata tuh luar biasa gitu. Oh iya. Beneran gitu. Saya bertahu kok nggak dari dulu tahu ya. Menenangkan ya. Menenangkan sekali kalau orang Swedia bilang tuh namanya fika time gitu. Jadi dia it's a time buat just to nurture yourself gitu. Kan sebenarnya sakit itu nggak semua masalah fisik aja. Betul. Tapi masalah hati, stres itu tuh pengaruh sekali gitu. Dari situlah hidup saya tuh berubah total gitu. Saya juga there's so many miracles in my life yang saya juga bingung hitungnya. Salah satunya saya kan divonis mandul kan sejak kemoterapi kan nggak bisa punya anak lagi. Iya. Sampai tiba-tiba tahun kemarin itu istri saya telat dan it came positif jadinya. Wow. Jadi punya anak ketiga jadinya. Congratulations. Iya. Iya. Itu juga
shocking sekali gitu ya. Iya, tapi it's amazing sih. Maksudnya kalau tadi Brian bilang bahwa your mom is a Wonder Woman, I think you are a Superman gitu. Maksudnya ada begitu banyak hal luar biasa yang terjadi dan itu bisa kamu dapatkan karena kamu nggak pernah menyerah gitu. Because you never give up. Kayak tadi saya bilang, sometimes kita nggak bisa mengubah sesuatu sampai kita benar-benar menghadapinya. Hanya dengan kita menghadapi, baru kita take responsibility dan kita bisa mengubah itu. Dan tentang kansernya itu gimana? Jadi apakah divonis sudah bersih? Awal tahun ini saya udah dapat dokter itu udah 5 tahun remission. The dokter bilang kalau sudah lewatin 5 year itu chances itunya rendah sekali gitu. Chances relapse-nya rendah sekali ya. Oke. I'm so happy. Ya, karena yang aku tahu cancer yang memang kamu alami itu juga definitely bukan cancer yang ringan ya. Maksudnya itu kan lymphatic system. Lymphatic cancer yang menyerang sistem imun kan. Waktu itu saya stage-nya 2 ke 3. Tapi Tuhan memberikan kamu kesempatan ketiga ya. Ketiga. Itu artinya ada yang harus kamu lakukan di hidup ini. Yes, exactly. Itu tugas juga yang belum selesai. Itu juga salah satu ini kalau Mas Billy itu selalu bilang tuh hidup tuh harus punya purpose ya. Betul. So ini tuh jadi memberikan purpose ke saya gitu. Jadi sebenarnya kita hidup tuh mau ngapain sih? Apalagi orang udah dikasih kedua, ketiga. There's something big sebenarnya yang kamu kamu bisa lakukan gitu. So, jadi ya saya salah satunya ya saya ingin serve my family. Saya ingin protect them. Saya ingin bantu orang tua saya, Wonder Woman itu, ibu saya. Saya nggak cuma bisa mikirin bisnis saya yang saya bangun sendiri, but I have to help her just as much juga. Nggak kapok buka usaha karena kan karena justru mungkin terlalu stres, banyak pikiran, nggak menjaga kesehatan, akhirnya kan justru kena cancer. Setelah akhirnya bisa bersih dan sehat kembali, tetap nggak kapok gitu bangun usaha. Saya sebenarnya justru spirit saya itu malah it's actually nggak pernah. It's never been bigger gitu sebenarnya. Biasanya kenapa nggak kapok, capek, sibuk. I work all day saya. Maybe sebenarnya membedakan itu adalah cara mindset kita sih, mikir gitu. Saya juga dari cancer saya belajar time management gitu. Time management sama juga cara manage kepala. Jadi kita kerja in blocks gitu. Saatnya bloknya sudah tidur istirahat, udah lupain gitu, jangan ikutin. Kita spend waktu sama keluarga, bermain dengan mereka, atau enggak kayak kita mungkin di saat kerja full gitu ya, kita ngambil 15 menit itu buat kayak saya bilang, kita duduk, kita beli kopi gitu, just chill enak. Recharge gitu. Recharge. Dan saya punya kebiasaan itu kalau saya pagi-pagi itu, saya pagi pasti olahraga. Saya bangun pagi. Minimal 45 menit sampai 1 jam saya olahraga. And I have this mungkin Miss Mary tahu anchor yang jangkar. Jangkar. Yes. Kalau kapal itu kalau jatuhin jangkar dia nggak bisa goyah dari mana-mana kan, karena dia sudah anchornya. So saya menciptakan sebuah anchor di mana saya setiap pagi bangun saya olahraga, I do push ups, I pull up semua. Habis saya minum kopi. Habis sometimes saya makan sarapan. Pokoknya hal-hal itu memberikan saya semacam mind hacking ya. Ini baru jam 7. Tapi saya sudah produktivitasnya udah melebihi dari orang-orang yang mungkin masih tidur gitu. Exactly. Itu confidence booster itu luar biasa. Bahkan ya sama kayak hari ini juga sebenarnya salah satu cara saya biar confidence kan sebenarnya saya tuh orangnya malu-malu gitu ya. Itu salah satunya saya pagi gitu dulu. Oke. So, that's your morning ritual ya yang akhirnya memberikan kamu kalau saya udah kayak gitu, today. Saya harus takut apa lagi? There is nothing to fear gitu. So in a way sebenarnya cancer itu it's just so life changing ya. Semua cara kita hidup itu tuh harus dirubah. Bahkan dalam menjalankan bisnis saya mesti berpikir gitu. Oke, saya nggak bisa ngejalanin bisnis
aja gitu. Tapi bisnis saya juga harus jalan kalau saya half dead. Ya. Saya harus mikirin, because karena orang kerja di situ banyak, ada yang bertahun-tahun kerja di situ yang dia benar-benar hidupnya bergantung dari bisnis itu, dan saya punya keluarga juga. Jadi kita mesti mikir bisnis itu gimana caranya sustainable ke depan gitu. Itu dari Cancer juga saya akhirnya belajar banyak cara menciptakan sistem semua, dan ya thank God waktu itu bisnis saya masih bisa jalan gitu. Saya sudah sedikit prepared ya waktu itu ya. Dari sebelum sakit saya udah merasa kalau saya ada apa-apa, saya nggak mau karena apa bisnisnya stop gitu. Biarpun bisnis ini saya jalanin sendirian, saya the sole owner of the business, dan ya kita bukan a big enterprise soalnya kan. Tapi kita biarpun bisnis itu biarpun kecil, you gotta have that forward thinking mindset gitu. Betul. Sekecil apapun bisnisnya. Iya. Tapi interesting loh kalau ngomongin tentang failure. Setahu aku kamu tuh selalu punya 2 plan. You have an action plan and also a failure plan. Tell me more. Apa itu failure plan? Ya kalau kita punya plan yang benar sih. Kita harus punya action plan. Pasti kita ya semua yang apa yang saya kerjain itu nggak semuanya berhasil. Saya banyak sekali failure-nya. Kemarin pas pandemi ini kan saya bingung gitu. Bisnis saya dengan tidak ada event, tidak ada orang kumpul-kumpul, bisnis saya udah terdampak sekali gitu. Saya nyoba ini, saya gagal. Saya investasi sini, saya gagal. Tapi di sini berhasil gitu. Itu pasti ada banyak failure-nya ya. Cuman ya intinya sih kalau kita bikin plan, kalau kita invest di sesuatu gitu ya, kita harus mikirin kalau gagal exitnya gimana nih. Bisa nggak? Apakah resource ini cepat dipindahkan ke plan yang berhasil? Apa enggak? Itu harus terpikir terus itu. Optimis boleh, tapi selalu ada best scenario sama worst scenario. Sehingga kalau misalnya worst scenario terjadi, kita juga nggak kaget. Kita sudah tahu, kita sudah ada plan langkah-langkah berikutnya seperti apa. Benar. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.